Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5, kesayangan Bu Guru. Sudah mandi ya? Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Minta tolong dipimpin berdoa ya, Mas. Berdoa mulai. Amin. Amin. Ya, terima kasih Mas Muhammad Aska Fadil telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2, pembelajaran 1. Tadi udah menyanyi, berarti udah semangat. Ya, nah di sini nanti tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi peristiwa-peristiwa pada teks non-fiksi dengan teliti. Yang kedua, kalian mampu menguraikan peristiwa-peristiwa pada teks non-fiksi dengan teliti. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dengan teliti. Yang keempat, kalian mampu menguraikan terjadinya air tanah dan air permukaan dengan percaya diri. Kalian di sini melihat gambar, 2 gambar? Ya. Ya, silahkan untuk diamati gambar A dan gambar B. Jadi, kalian telah melihat gambar A dan gambar B. Adakah perbedaan di antara kedua gambar tersebut? Ada. Gambar A apa? Gambar apa? Sawah gunungan. Gunungan. Terus Lingkungan yang subur. lingkungan yang subur. Ya. Kalau gambar yang kedua, gambar B. Dengan air. Lingkungan kekurangan air. Lingkungan kekurangan air, kekeringan. Sang, betul ya. Jadi gambar A merupakan lingkungan yang subur, yang banyak air, yang ada airnya ya. Nah, kalau yang B itu kekurangan air atau gersang, bisa juga disebut dengan kekeringan. Nah, pernahkah kamu melihat gambar itu di sekitarmu? Pernahkah kalian? Pernah. Pernah? Ada yang belum? Pernah ya, biasanya ngelihat di sawah ya, di sawah itu kadang ada yang kekeringan seperti itu. Nah, gambar manakah yang lebih indah untuk dilihat? A atau B? Gambar A. Gambar A ya, betul. Nah, di sini juga Ibu mempunyai teks bacaan yang berjudul Siklus Air Tanah. Silahkan untuk dibaca di dalam hati apa yang ada di dalam teks tersebut. Proses siklus air. Air bergerak meninggalkan deras, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Ya, jadi proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Nah, aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali ke laut. Jadi air sungai mengalir, nah itu nanti tembusnya ke laut. Nah, selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air
Selalu tersedia ya. Daerah resapan air itu terdapat di mana? Hutan. Ya, daerah resapan air itu terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan meresap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam tanah itu akan menjadi apa? Air tanah. Air tanah, betul. Air itu akan lebih mudah meresap, air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Makanya di hutan-hutan itu banyak tumbuhan, oleh karena itu air itu banyak meresap. Nah, air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan. Iya, betul. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Makanya kalau misalkan di daerah-daerah pegunungan, jika tidak ada pohon-pohon, maka akan terjadi longsor ya. Kalian pernah pasti mendengar berita tentang bencana alam longsor? Pernah? Ya. Iya ya, itu karena tidak ada pepohonan. Nah, menyimak uraian tersebut, maka fungsi hutan itu dalam penyimpanan air itu penting apa tidak? Penting. Iya, jadi kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Tapi saat ini itu banyak hutan yang gundul akibat penebangan liar. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Pak Ari. Saya akan menjelaskan mengenai air tanah dan air permukaan. Sebelumnya, apakah adik-adik mengetahui dari mana asal air tanah dan air permukaan? Jika belum, mari simak penjelasan Bapak berikut. Tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Lanjut ya. 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 Ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah itu yang pertama apa? Curah hujan. Ya, curah hujan itu berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan. Sudah selesai ya? Ya, jadi keberadaan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu berperan dalam mengemburkan tanah sehingga air hujan itu dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Makanya tadi itu hutan-hutan itu banyak menyimpan air karena tumbuhan itu dapat berperan mengemburkan tanah sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Kemudian, apa yang akan terjadi jika semakin banyaknya pembangunan, pemukiman gedung, dan jalan raya? Hal tersebut akan mengganggu peranan tanah dalam menyerap dan menyimpan air. Jika air tidak tersimpan, maka kita tidak memiliki cadangan air saat menghadapi musim kemarau. Sehingga selain itu juga banjir dan tanah longsor itu juga dapat mudah terjadi ya, karena berkurangnya daerah resapan air. Ada video percobaan, nanti kalian bisa melakukan percobaan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.